just did a bad thing. Finding hell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Cici Andriani, Sindima Setia Yahya, Citra Ulansari, Desra Damayanti, Hilda Edenia Putri GF, Muhammad Syafrizal, dan Yofi Adrianti. Di sini kami akan membahas mengenai produk teknologi terkini yang memanfaatkan magnet dan sistem navigasi hewan menggunakan medan magnet. Baiklah, yang produk teknologi terkini yang memanfaatkan magnet akan saya bahas sendiri. Nah, dalam kehidupan era modern saat ini, magnet telah menghasilkan berbagai produk teknologi yang memanfaatkan bagi umat manusia. Nah, produk teknologi yang menggunakan magnet antaranya yang pertama yaitu ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging, di mana MRI ini merupakan alat prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam manusia tanpa melalui prosedur pembedahan. Nah, lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor. Nah, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia, misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsangan panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Saat arahnya sejajar nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer. Sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh dapat menunjukkan adanya penyakit dalam tubuh manusia. Nah, teknik ini jauh lebih aman dibanding dengan röntgen atau sinar X. Yang kedua yaitu kereta maglev, di mana maglev sendiri merupakan kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Nah, kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat yakni mampu melaju hingga 650 km per jam tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan karena maglev menerapkan prinsip gaya tolak menolak magnet yang serta didorong dengan menggunakan kondisi induksi. Nah, kereta maglev telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, dan London. Nah, di Jepang sendiri, kereta yang menggunakan prinsip ini yaitu kereta Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Bisa dilihat sendiri pada gambar. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Citra Ulansari akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir. Uap yang dihasilkan akan digunakan untuk menggerakkan turbin yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator. Cara ini selain dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tak terbaharui, juga dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen. Pada PLTN, panas diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom fisi dalam suatu reaktor nuklir. Panas yang dihasilkan mampu mencapai 1,5 juta derajat Celcius, hingga tidak ada satupun bahan di bumi yang mampu menahan energi panasnya. Agar partikel panas tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bel listrik sederhana. Bel listrik adalah peralatan sederhana yang memanfaatkan sifat kemagnetan. Fungsi magnet pada bel listrik adalah menarik besi lunak beserta pemukul yang diletakkan pada pegas baja yang akan memukul bel hingga berbunyi. Cara kerja bel listrik: pada saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul. Pada saat pemukul mengenai bel, aliran listrik terputus, sehingga sifat elektromagnet besi menjadi hilang. Akibatnya, pemukul kembali ke tempat semula.
Nah, demikian seterusnya sehingga bel berdering. Baiklah, itulah materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Desra Mayanti 1823-1115 akan menjelaskan tentang sakral dan kelapan kabel. Saklar adalah berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Cara kerja saklar ini melalui lilitan kawat yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan alur listrik. Nah, telepon kabel. Prinsip kerja dari telepon kabel ini pada dasarnya yaitu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Prinsip kerja yaitu kuat arus listrik mengalir pada rangkaian telepon berubah, menimbulkan efek elektromagnet dan menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Getaran pada speaker inilah yang menggetarkan udara di sekitar dan memberikan efek dengar pada telinga. Sekian materi tentang saklar dan telepon kabel. Saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, nama saya Hilda Edenia Putri GF dengan NIM 1823-1120. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu 7. Relay magnetik. Relay magnetik merupakan alat yang berfungsi seperti saklar, yaitu untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Relay disebut juga saklar elektromagnetik. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu gambar struktur sederhana relay magnetik. Di sana kita dapat melihat ada dua bagian, yaitu bagian NO atau normal open dan bagian NC atau normal close. Nah, ketika ada arus listrik yang masuk ke dalam relay, maka komponen elektromagnet akan menarik lenggang besi menuju bagian NO dan arus listrik dari sumber tegangan lain akan mengalir. Sebaliknya, apabila arus listrik dalam relay itu diputus, maka lenggang besi akan kembali ke posisi NC. Selanjutnya, kita akan masuk pada poin B, sistem navigasi hewan menggunakan medan magnet. Sistem navigasi adalah suatu sistem yang mempermudah untuk mengetahui suatu tempat. Dengan kata lain, navigasi atau panduan arah adalah penentuan kedudukan atau posisi dan arah perjalanan. Setiap hewan yang kembali ke tempat yang tepat setelah melakukan perjalanan yang panjang atau kembali ke tempat semula lagi dan lagi merupakan suatu kemampuan navigasi yang dimiliki oleh hewan tersebut. Kehidupan makhluk hidup di bumi itu sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi, di mana medan magnet bumi itu adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi ini untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet itu dikarenakan di dalam tubuh hewan tersebut terdapat magnet. Fenomena ini dinamakan dengan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, bahkan untuk menghindari musuh. Berikut ini adalah hewan-hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Yang pertama yaitu migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, itu melakukan migrasi pada tiap musim-musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Kemampuan burung dalam memanfaatkan medan magnet bumi ini dikarenakan adanya sel magnetoreseptor. Letak magnetoreseptor pada beberapa burung itu berbeda-beda. Ada yang terletak di paruhnya, yang disebut dengan magnetoreseptor magnetik. Ada yang terletak di matanya, yang dikenal dengan magnetoreseptor kriptokrom. Dan ada yang terletak di bagian khusus, yang disebut dengan magnetoreseptor struktur anatomi khusus. Pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Sebagian banyak orang itu bertanya-tanya, bagaimanakah cara merpati untuk mengetahui jalan pulang?
Nah, ternyata merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Hal ini telah dibuktikan dari hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Pada merpati pos, magnetoreseptornya termasuk ke dalam magnetoreseptor struktur anatomi khusus. Pada bagian saluran setengah lingkaran yang terletak di bagian kepalanya, magnetoreseptor akan mengubah stimulus medan magnet menjadi aliran listrik, sehingga terjadi pergerakan di dalam tubuhnya, yaitu pergerakan ion-ion. Pergerakan ion-ion dalam tubuhnya akan berbeda-beda, itu tergantung pada medan magnet yang berada di sekitarnya. Hal inilah yang dimanfaatkan burung merpati pos untuk memperoleh informasi navigasi atau kompas sebagai petunjuk arah, sehingga mereka tidak akan tersesat saat pulang maupun saat mereka pergi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Yofi Andrianti dengan NIM 1823167. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang migrasi ikan salmon dan migrasi penyu. Materi yang pertama yaitu tentang migrasi ikan salmon. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai, air tawar tempat di mana mereka lahir. Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa ikan salmon yang melewati suatu sungai dapat kembali ke sungai tersebut dalam kurun waktu 2 tahun setelah mengarungi berbagai samudera di dunia. Hal ini dikarenakan karena sungai tersebut memiliki suatu medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon tersebut. Ikan salmon itu lahir di perairan air tawar dan juga bereproduksi pada air tawar tersebut dan migrasinya di lautan. Berikut ini beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ikan salmon. Di antaranya ada 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Baiklah, kita akan membahas tentang faktor eksternal terlebih dahulu. Faktor eksternal yang mempengaruhi migrasi ikan salmon yang pertama yaitu adanya bimbingan dari ikan yang lebih tua. Yang kedua yaitu adanya bau bahan organik di dasar sungai yang mudah tercium oleh ikan salmon tersebut. Faktor yang ketiga yaitu adanya perubahan suhu. Sedangkan faktor yang keempat yaitu adanya salinitas. Salinitas ini berupa tekanan osmotik dalam tubuh ikan salmon tersebut. Faktor yang kelima yaitu arus pasang surut dasar sungai. Faktor yang keenam yaitu intensitas cahaya. Faktor yang ketujuh yaitu musim. Faktor yang kedelapan yaitu matahari ikan pelagis. Sedangkan faktor yang terakhir yaitu pencemaran air limbah di dasar sungai. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor internal dari migrasi ikan salmon. Terdapat 4 faktor internal yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu kematangan gonak. Yang kedua adanya kelenjar-kelenjar internal yang berada pada bagian kerongkongan ikan salmon. Yang ketiga yaitu insting dari ikan salmon. Faktor yang terakhir yaitu aktivitas renang yang dimiliki oleh ikan salmon tersebut, sehingga dia mampu bermigrasi ke lautan. Baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang migrasi penyu. Di sini, penyu melakukan migrasi karena dengan adanya pergerakan penyu dalam pergerakan untuk mengikuti jalur medan magnet bumi bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan bagi penyu itu sendiri. Di sini, penyu melakukan migrasi sendiri tanpa mengikuti penyu yang lainnya. Arah rute migrasi penyu itu sendiri, apabila kita lihat, dia berupa bentuk lingkaran. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa penyu dapat menyampaikan informasi bujur magnet bumi dengan menggunakan magnet bumi itu sendiri.
Baiklah, kita akan membahas tentang migrasi penyu itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu migrasi tukik atau migrasi anak penyu. Yang kedua yaitu migrasi reproduktif. Sedangkan yang ketiga yaitu migrasi non-reproduktif. Setelah penyu melakukan migrasi di lautan dengan sendirian, maka penyu akan meninggalkan jejak magnetik ketika mereka menetas dengan tujuan agar mereka menggunakan medan magnetik tersebut di sepanjang garis pantai. Ini sebagai informasi bahwa ketika mereka ingin kembali ke tanah kelahiran mereka, maka mereka menggunakan medan magnetik tersebut ketika mereka menetas. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Cindy Martia Yahya, NIM 1823178, akan melanjutkan materi yaitu mengenai migrasi lobster duri. Peneliti Kenneth Lohman mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet, yaitu dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak ke arah kutub utara. Hasil dari observasi tersebut membuktikan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu mereka melakukan migrasi tersebut. Bisa dilihat pada gambar, itu merupakan gambar migrasi lobster duri. Yang selanjutnya yaitu migrasi kupu-kupu raja. Kupu-kupu raja termasuk ke dalam kelompok serangga atau insekta. Kupu-kupu raja ini merupakan serangga asli dari Amerika Utara. Tetapi kupu-kupu raja ini juga terdapat di Indonesia. Kupu-kupu raja tidak dapat bertahan hidup dengan kondisi dingin, sehingga mereka melakukan migrasi ke California dan Meksiko yang memiliki suhu lebih hangat. Kupu-kupu raja memanfaatkan medan magnet ketika bermigrasi. Perjalanan yang ditempuh selama migrasi sekitar 4.800 km setiap tahunnya. Umur kupu-kupu raja yaitu 2-3 bulan, dan mereka menghabiskan setengah umur mereka untuk melakukan migrasi. Bisa dilihat pada gambar, yaitu itu merupakan migrasi dari kupu-kupu raja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai magnet dalam tubuh bakteri. Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetit atau Fe3O4 atau Greigate Fe3S4 yang memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.